Assalamualaikum para pendengar alurmu, gimana puasanya? Masih lancar, kan? Semoga lancar sampai akhir ya, amin. Oke, Mimin alurmu akan mencoba membawakan cerita yang sangat menarik kali ini. Yang berjudul Kebangkitan Kaisar Naga Iblis Kuno. Yang diperankan oleh aktor utama yang bernama Su-han. Oke, langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai. Patriark, biarkan Su-han menikahi wanita kedua dari keluarga Xiao. Ya, Patriark, ini satu-satunya kesempatan untuk memulihkan situasi keluarga sekarang. Keluarga Nona Xiao sekarang adalah murid luar dari Sekte Hanyun, dengan bakat yang sangat berbakat. Kudengar dia telah mengembangkan 8 urat naga dan akan segera dipromosikan menjadi murid dalam. Aku semua tahu bahwa ranah urat naga seniman bela diri teratas hanya 10 poin. Xiao Yuhui telah mengembangkan 8 poin di usia muda, dan prestasinya sudah dekat. Hari ini, keluarga Xiao juga menggunakan kekuatan Xiao Yuhui untuk maju selangkah demi selangkah. Mendaki ke akar keluarga Xiao, keluarga Su kita pasti akan melewati kesulitan ini. Jika Su-han bisa menikahi wanita kedua dari keluarga Xiao, dia akan menjadi penyelamat keluarga Su kita. Benua Longwu, Kerajaan Tanglin, Kabupaten Yuanshan, Sujia. Di aula besar, ada banyak perdebatan satu demi satu. Ada lusinan orang yang berdiri di aula. Orang-orang yang baru saja berbicara adalah penatua yang berusia lebih dari 1/2 tahun. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua adalah penatua. Di kursi utama, seorang pria paruh baya kekar duduk di sana dengan alis cemberut, matanya menatap seorang pemuda di bawah, matanya penuh ketidakberdayaan dan desahan. Pemuda itu bernama Su-han. Tepatnya, Su-han ini bukanlah Su-han yang lain. Su-han dari keluarga Su hanyalah seorang pria muda yang baru berusia 18 tahun. Saat ini, Su-han telah hidup selama hampir 100 juta tahun, duduk di tempat suci dan mengenal kaisar kuno naga iblis dunia. Basis kultivasi Su-han di kehidupan sebelumnya tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia itu tidak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa Su-han, untuk menerobos rantai langit dan dunia, menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bintang, dan akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan hancur total, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dilahirkan kembali di klan Su, dari keluarga Su. Menyadari hilangnya seluruh kultivasi, Su-han kembali bersemangat setelah kehilangan beberapa saat. Apa basis budidaya? Selama dia memiliki kehidupan, ditambah ingatan akan kehidupan sebelumnya, dia percaya bahwa suatu hari, dia bisa mencapai ketinggian itu lagi, dan bahkan membuat terobosan nyata. Pada saat ini, Su-han sedang duduk di sana, matanya sedikit terpejam, seolah dia tidak mendengar argumen para tetua. Di belakangnya, sekelompok pria dan wanita muda menyanjungnya dengan senyum sinis dari waktu ke waktu. Hah, jangan bicara sekarang. Saat aku memandang kita sebagai orang jenius sebelumnya, mataku setinggi langit, tapi sekarang sudah jadi sampah, aku tidak berani kentut. Dia pantas seperti ini. Dulu, ketika saya menunggu untuk berdiskusi tentang kultivasi dengannya, dia akan mengabaikannya. Sekarang tidak apa-apa, kita semua harus mengambil jalan memutar ketika saya melihat. Meskipun kata-kata ini sangat kecil, mereka masih masuk ke telinga Su-han, dan bahkan di aula, hati semua orang. Patriark kedua Su Yunchen berdiri lagi, mengepalkan tinjunya dan berkata, apa yang saya katakan adalah untuk pertimbangan keluarga, dan saya meminta Patriark untuk setuju. Saya setuju dengan apa yang dikatakan guru kedua. Su Yunpeng, kepala 3 keluarga, juga bangkit dan berkata, sebenarnya dengan statusku sebagai keluarga Su, keluarga Xiao tidak akan pernah menganggapnya serius. Aku hanya tidak tahu kenapa, Xiao Yuran, istri kedua dari keluarga Xiao, bukan karena Su-han tidak menikah. Tapi ini untuk keluarga Su kita, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Su-han,
Karena mereka sangat menyukaimu, kamu bisa menikahinya. Seorang pria muda berpakaian putih melirik Su-han dan mencibir, sebenarnya, dalam situasi Anda saat ini, tidak pasti apakah Anda dapat menemukan istri di masa depan. Lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk memberi keluarga Su kita kesempatan untuk berbalik. Pemuda ini bernama Su Mingxuan, putra Su Yunchen, majikan kedua. Patriark keluarga Su, ayah Su-han, Su Yunming, memiliki 4 saudara laki-laki. Master Su Yunli, Master kedua Su Yunchen, Master ketiga Su Yunpeng, dan terakhir Master Su Yunming. Meski Su Yunming, sebagai kepala keluarga, memiliki kekuasaan yang nyata, masalah hidup dan mati keluarga masih harus dibicarakan dengan orang lain. Ketika patriark sebelumnya menyerahkan tahta kepada Su Yunming, Su Yunchen dan Su Yunpeng memiliki kebencian, dan mereka selalu menentang Su Yunming. Dengan bantuan pernikahan paksa keluarga Xiao, Su Yunchen dan Su Yunpeng secara alami akan mendapat masalah. Dan alasan mereka juga sangat masuk akal ini tentang hidup dan mati keluarga. Su Yunming tidak bisa membantah hal ini. Ya, Su-han, meskipun dalam rumor yang beredar, Xiao Yuran agak jelek, dan tidak sekelas dengan adiknya, tapi dengan status keluarga Xiao saat ini, kamu bisa menikahinya, dan kamu dianggap beruntung. Putra Su Yunpeng, Su Minghui juga berbicara, tetapi dia tidak merahasiakan ironi itu. Seluruh Kabupaten Yuanshan tahu bahwa ada wanita kedua di keluarga Xiao bernama Xiao Yuran, tetapi selain keluarga Xiao, hanya sedikit orang yang pernah melihat Xiao Yuran. Seiring waktu, beberapa orang berpikir bahwa Xiao Yuran sangat jelek sehingga sulit untuk memunculkannya. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Kabupaten Yuanshan, tetapi keluarga Xiao tidak mau menjelaskannya. Bisa dibayangkan bahkan keluarga Xiao sendiri setuju, jadi seberapa jelek Xiao Yuran. Ada semburan tawa dari sekeliling, hampir semua generasi muda keluarga Su. Keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan, dengan populasi beberapa ribu, dan ada ratusan generasi yang lebih muda. Di masa lalu, Su-han berbakat dan tirani. Saat mereka bangkit seperti matahari, siapapun di antara mereka harus menundukkan kepala saat melihat Su-han. Sekarang, Su-han telah mengalami kegilaan budidaya, meridiannya telah rusak, dan semua kultivasinya telah hilang. Mereka jatuh ke dalam masalah dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini adalah sifat manusia. Bagaimana jika semua meridian dipatahkan? Bagaimana jika basis budidaya hilang? Keluarga Su kotoran ini mengolah beberapa teknik pemutusan, bahkan jika meridian Su-han tidak rusak, dan basis kultivasi tidak hilang, dia akan mematahkan meridian dan menghapus basis kultivasinya. Sebagai mantan kaisar kuno naga iblis yang bermartabat, bagaimana Su-han bisa melihat tingkat kultivasinya? Menggunakan teknik kaisar naga iblis dan kemudian basis kultivasi si kecil ini untuk berlatih, benar-benar menghina gelar teknik kultivasi tempat suci. Su-han, semua orang menanyakan apa yang harus kamu katakan, jadi kamu harus menjawabnya bagaimanapun juga. Ucap master kedua Su Yunchen memandang Su-han. Melihatnya mengarahkan jari ke Su-han, mata semua orang langsung tertuju pada Su-han. Aku melihat Su-han berbaring dengan malas, matanya terbuka sedikit, dan dia melirik Su Yunchen tanpa mengangkatnya, lalu bersandar di sana lagi, seolah dia tidak mendengar apapun. Su-han, wajah Su Yunchen segera menjadi suram, dan dia berteriak, apakah kamu punya sopan santun? Tahukah kamu apa artinya menghormati guru dan menghormati Tao? Sebuah lelucon, jika Su-han masih jenius seperti sebelumnya, dia Su Yunchen secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi sekarang, Su-han telah menjadi sampah tidak berguna tanpa budidaya, berani mengabaikannya seperti ini. Menghormati guru, mendengar kata-kata Su Yunchen, Su-han akhirnya membuka matanya. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu guruku atau taoku? Begitu Su-han mengatakan ini, aula segera menjadi sunyi. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa, berdasarkan situasi Su-han saat ini,
dia akan berani berbicara dengan Su Yunchen seperti ini. Hanya Su Yunming, yang duduk di kursi utama, memiliki senyuman di bibirnya. Dia tahu bahwa putranya memiliki kesombongan seperti ini sejak dia masih kecil. Dia selalu memiliki kesombongan seperti ini ketika dia jenius, dan ketika dia sia-sia, dia masih memilikinya. Ekspresi Su Yunchen tidak bisa menahan diri, dan dia dengan dingin mendengus. Aku bukan gurumu, atau taumu, tapi aku pemimpinmu. Betul sekali. Sebelum Su Yunchen selesai berbicara, Su Han merentangkan tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu bukan guruku, maka aku tidak harus menghormatimu. Kamu bukan caraku, dan aku tidak perlu menghargaimu. Kamu." Su Yunchen hampir mengeluarkan seteguk darah setelah Su Han jatuh dari basis kultivasinya. Dia menjadi diam, tidak peduli bagaimana orang lain diejek, dia tidak akan membantahnya. Tanpa diduga, di depan begitu banyak orang saat ini, Su Han akan menjadi seperti biasanya, begitu kontradiktif dengan dirinya sendiri. Jadi mengapa Su Yunchen, yang berencana berpura-pura menjadi harimau, tidak diberi wajah sedikit pun? Saudaraku, bagaimana menurutmu tentang ini? Melihat Su Yunchen masih mencari masalah, Su Yunming terbatuk sedikit dan mengalihkan pandangannya ke Su Yunli, yang telah duduk di sana sepanjang waktu dan tidak pernah berbicara. Su Yunli, sebagai kepala keluarga Su, memahami kehidupan ekonomi keluarga Su, semua orang masih sangat iri padanya. Dalam keluarga Su, dia selalu dalam keadaan netral, tidak bias terhadap Su Yunming, atau bias terhadap Su Yunchen dan Su Yunpeng. Mendengar pertanyaan Su Yunchen saat ini, perhatian semua orang secara alami beralih ke tubuh Su Yunli. Selama Su Yunli setuju, Su Han harus menikah dengan wanita muda kedua dari keluarga Xiao. Hampir semua orang menunggu jawaban Su Yunli, hanya Su Han yang masih memejamkan mata, seolah hasil itu tidak ada sangkut pautnya dengannya. Su Yunli mengerutkan bibirnya, melirik orang-orang di bawah, dan menghela nafas. "Yunming, kamu tahu situasi keluarga Su saat ini. Keluarga Chen dan keluarga Lin seperti dua harimau, menatap kita sepanjang waktu. Saya tidak memiliki keluarga Su. Terlepas dari latar belakangnya, jika Anda benar-benar dapat menemukan pendukung, itu mungkin bukan hal yang buruk." Mendengar kata-kata itu, ekspresi Su Yunming berubah dan dia terdiam. Arti Su Yunli sudah jelas. Dan Su Yunchen dan Su Yunpeng langsung tertawa, terlepas dari pendapat orang lain. Faktanya, tidak ada seorang pun di keluarga Su saat ini yang berani berpendapat tentang mereka. Su Han kini telah menjadi sia-sia. Di benua Longwu yang kuat ini, Su Yunming setara dengan raja, posisi tuan keluarga cepat atau lambat akan dikalahkan oleh Su Yunchen. Su Yunpeng menariknya ke bawah. Bahkan semua orang setuju, "Su Han, apalagi yang harus kamu katakan?" Su Mingxuan mencibir lagi. "Ya, setiap orang memiliki gengsi yang sangat tinggi, bahkan jika pemiliknya ingin mendengarkan dia, karena dia telah memberikan perintah, Anda masih berani untuk tidak mengikutinya." Su Minghui bahkan lebih sinis. Su Han bahkan tidak memandang mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang ingin aku nikahi, itu urusanku. Tidak perlu ada orang lain yang setuju, dan tidak perlu orang lain yang mengambil keputusan untukku." Sejauh ini, apakah kamu berani menjadi sombong? Apakah kamu benar-benar mengira kamu masih jenius yang mengembangkan 4 pembuluh darah naga dalam 2 tahun dan 8 pembuluh darah naga dalam 3 tahun? Ucap Su Mingxuan dengan ekspresi dingin. Bakat dia dan Su Minghui juga sangat bagus di keluarga Su, tapi Su Han seperti gunung besar, selalu menekan kepalanya dengan keras, membuat mereka terengah-engah. Mereka sudah lama menunggu hari ini. "Su Yunming, kamu tidak peduli tentang putramu." Su Yunpeng mengambil kesempatan untuk bermain dan berkata, "Bahkan kakak laki-laki tertua sudah tidak ada di matamu lagi, betapa baiknya kamu. Anak laki-laki tidak mengajar, kesalahan ayah, sepertinya kamu tidak menaruh hormat pada kakak laki-laki tertua." "Saya secara alami tidak menaruh hormat pada kakak saya," ucap Su Yunming. Mendengar ini, semua orang terkejut,
dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan Su Yunli mengerutkan kening, diam-diam mengatakan dalam hatinya bahwa dia selalu netral. Mengapa Anda Su Yunming tidak menempatkan saya di mata Anda? Su Yunchen dan Su Yunpeng hampir tertawa terbahak-bahak dan mereka akan segera menyerang. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, Su Yunming menepuk dadanya lagi dan tentu saja berkata, "Kakak tertua itu seperti saudara laki-laki dan ayah di mata saya. Mungkin Anda hanya meletakkannya di mata Anda, tetapi saya meletakkannya di hati Anda." Su Yunchen dan keduanya hampir meludah darah, dan kata-kata yang sampai ke mulut mereka kembali diblokir dengan tiba-tiba. Su Yunli di samping tertegun sejenak, aftertaste sejenak, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Su Han juga mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Yunming. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya yang dijemput dengan sia-sia akan memiliki kefasihan seperti itu. Kalimat ini dapat digambarkan seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Senang Su Yunli memblokir Su Yunchen dan Su Yunpeng, dan pada saat yang sama, diam-diam mengurangi kesan Su Yunchen tentang mereka di hati Su Yunli. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Yunming berkata, "Saya pikir masalah ini belum dibahas. Semua orang tahu tentang situasi Su Han, tetapi keluarga Xiao tidak tahu. Keluarga Xiao menyukai bakat Su Han dan menyetujui pernikahan Xiao Yuran. Untuk Su Han, begitu kita menikahkannya, masalah ini pasti akan diketahui oleh keluarga Xiao. Saat itu, tidak hanya Su Han yang berada dalam bahaya, tetapi keluarga Su kita juga akan dihancurkan. Sebagian besar pasar keluarga Su kita telah diakuisisi. Jika Su Han bisa menikahi Xiao Yuran, setidaknya itu akan memberi kelonggaran bagi keluarga Su." Su Yunchen membantah. Su Yunpeng juga berkata, "Saudara keempat, saya pikir Anda terlalu khawatir. Dengan momentum keluarga Xiao saat ini, yang penting adalah wajah, bahkan jika mereka menemukan ini pada saat itu, mereka tidak akan mempermasalahkannya." "Apa itu?" Su Yunming melihat dengan marah. "Anda berniat mengorbankan Su Han, tapi itu tidak akan melibatkan keluarga Su kita, bukan? Anda mempertaruhkan nyawa anak saya. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Harus setuju. Bagaimanapun, kakak laki-laki tertua telah setuju, dan kakak ketiga dan aku juga mendukung. Menurut peraturan keluarga, Su Han harus menikahi Xiao Yuran, dan pernikahannya tetap indah." Su Yunchen mengertakkan gigi. "Tidak mungkin, Brak." Su Yunming menampar kursi dengan tamparan, dan gas naga keluar, hampir menghancurkan kursi. "Yunming," Su Yunli tiba-tiba berkata, "ini adalah akhir dari masalah ini, Anda tidak dapat mengendalikannya. Jika Su Han benar-benar dapat membantu keluarga Su kita melalui krisis ini, tidak peduli apa hasilnya, dia adalah pahlawan dari keluarga Su kita. Saya percaya bahwa meskipun lelaki tua itu tidak mundur, saya akan menyetujuinya." Wajah Su Yunming memerah, dan hatinya mendidih karena amarah, tetapi Su Yunli benar, bahkan jika dia adalah kepala klan, dia tidak bisa lagi mengendalikan masalah ini. Sudah diputuskan. Melihat Su Yunming tidak berbicara, Su Yunchen menunjukkan kepuasan. "Sepakat." Saat ini, Su Han tiba-tiba berbicara. "Bagaimana jika saya tidak menikah?" "Tidak menikah?" Su Yunchen mencibir. "Kamu adalah keturunan keluarga, jadi wajar saja kamu harus mematuhi aturan keluarga. Jika kamu tidak menikah, ikuti aturan keluarga, kamu harus menghapus anggota tubuhmu, mengusir keluarga dan melemparkannya ke Gunung Iblis untuk memberi makan serigala." "Oh, ya, ada cara lain." Su Yunchen memuji Su Han dan berkata, "Tanggal pernikahan yang diberikan oleh keluarga Xiao adalah setengah tahun kemudian. Jika kau bisa masuk ke Akademi Awan Dingin, seperti Xiao Yuhui, dan menjadi murid batin, dan membuka 8 urat naga, kalau begitu Xiao Yuran, kamu tentu tidak perlu menikah." Orang ini benar-benar tidak masuk akal. Jika Su Han bisa mencapai level Xiao Yuhui, bagaimana kalau mengandalkan keluarga Xiao? Bagaimana kalau dipaksa oleh mereka untuk menikah dengan Xiao Yuran?
Semua orang tidak mengambil kata-kata ini ke dalam hati, karena Su Han telah memotong meridiannya dan kehilangan kultivasinya. Dia tidak akan pernah bisa berkultivasi, dan di masa depan, dia hanya akan menjadi limbah yang ditolak semua orang. Su Yunchen, bukankah menurutmu kau terlalu berlebihan untuk mengatakan ini? Ekspresi Su Yunming menjadi gelap. Tidak terlalu banyak. 3 kata itu diucapkan begitu saja, tapi itu bukan yang Su Yunchen katakan, tapi dari mulut Su Han. Lihat, putramu tidak bisa bicara terlalu banyak, dan ini benar, bukan? Su Yunchen mencibir. Orang lain memandang Su Han dengan heran, dan berkata dalam hati, apakah orang ini mengetahuinya? Tapi aku tidak mau. Su Han melambaikan lengan bajunya yang besar, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ketika sosoknya menghilang, beberapa kata sederhana perlahan menyebar ke telinga semua orang. 8 urat naga, murid batin, hahaha, burung itu tahu ambisi Hong Hu. Su Yunchen, Su Yunpeng, menurutmu apakah aku, Su Han, tidak akan pernah kembali ke awal? Di mataku, kamu bukan tetua. Ketika aku mencapai sekte awan dingin dan mengabaikanmu, aku harus menunggu dan berlutut untuk mengaku. Su Han meninggalkan aula dan kembali ke kamar tempatnya berada. Apa yang sedang terjadi di aula selanjutnya, dia tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu. Ini adalah hari kedua setelah dia terlahir kembali di benua Longwu dan keluarga Su. Sejak lahir kembali, ia telah dianiaya oleh Su Yunchen dan yang lainnya. Ketika berdiskusi tentang menikahi Xiao Yuran, ia akhirnya bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Tubuh kecil ini memang sedikit lemah. Su Han bergumam di dalam hatinya. Dia bisa merasakan meridian yang rusak di tubuhnya. Meridian ini adalah meridian prajurit. Meskipun patah, mereka tidak mempengaruhi tubuh dan anggota badan. Mereka hanya menjadi orang biasa dan tidak bisa berlatih. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, ketika saya pertama kali mulai berkultivasi ratusan juta tahun yang lalu, bukankah tubuh saya begitu lemah? Di kehidupan terakhir, saya bisa menginjak ribuan tulang, menyapu dunia, dan bertanggung jawab atas tempat suci. Dalam kehidupan ini, saya harus bisa melakukan hal yang sama. Nafas lembut, Su Han duduk bersila, matanya sedikit tertutup, dan teknik muncul di benaknya. Adalah seni Kaisar Naga Iblis. Teknik Kaisar Naga Iblis ini diperoleh Su Han dari Kaisar Naga Suci. Kaisar Suci Kaisar Naga pernah disebut sebagai Kaisar Abadi Pertama, namun pada akhirnya ia digantikan oleh Su Han dan dipenggal di Gunung Seribu Dewa. Sejak saat itu, sejak awal mengembangkan seni Kaisar Naga Iblis, Su Han terkenal di seluruh dunia dan disebut sebagai Kaisar Kuno Naga Iblis. Di kehidupan sebelumnya, Su Han berlatih dari tingkat akar rumput, mengambil banyak jalan memutar dan mengubah banyak teknik. Dalam kehidupan ini, ada seni Kaisar Naga Iblis, jadi tentu saja dia tidak harus mengambil jalan memutar itu. Coba dulu aura Kabupaten Yuanshan, tingkat apa itu? Setelah merenung sejenak, Su Han menutup matanya, dan metode operasi Kaisar Naga Iblis kuno tiba-tiba mulai bekerja. Seni Kaisar Naga Iblis kuno memiliki 7 tingkatan, yaitu Kaisar Urat Naga Su, Kaisar Roh Naga Su, Kaisar Kavaleri Naga Su, Kaisar Naga Su, Kaisar Naga Yang Su, Kaisar Dewa Naga Su, dan Kaisar Naga. Latihan Su Han secara alami adalah tingkat pertama, teknik Kaisar Urat Naga. Naga bela diri adalah alam pembuluh darah naga pada tahap awal, dan kekuatan yang dikembangkan oleh seniman bela diri adalah energi naga. Dragon Vein Realm, tidak ada tahap awal, tengah dan akhir, tetapi langsung dibagi dengan jumlah pembuluh darah naga. Ada seorang jenius tak tertandingi yang membuka 10 urat naga dengan postur yang mengejutkan. Ini adalah batas yang dapat dikembangkan oleh semua seniman bela diri di benua Longwu di ranah urat naga, dan tidak ada yang melampaui itu selama jutaan tahun. Bisa juga dikatakan bahwa 10 arteri sudah menjadi puncak dari pembuluh darah naga. Jika 10 pembuluh darah naga dapat dibuka, mereka akan menjadi jenius yang paling menakjubkan di pembuluh darah naga.
Dari sini juga terlihat betapa menakjubkan bahwa Xiao Yuhui dapat mengembangkan 8 urat naga ketika dia berusia kurang dari 20 tahun. Su Han, sebelumnya, yang 2 tahun lebih muda dari Xiao Yuhui, telah mengembangkan 8 pembuluh darah naga, yang secara alami bahkan lebih mengejutkan. Pada awalnya, semua orang mengira Su Han pasti akan menjadi jenius yang paling menjanjikan untuk menyerang 10 urat naga. Siapa sangka bahwa 8 urat naga baru saja dibuka, dan mereka belum sepenuhnya stabil. Su Han tidak sabar untuk menyerang yang ke-9, dan akhirnya menyebabkan kebingungan dan hilangnya kultivasi. Jika bukan karena Su Han kehidupan ini yang terlahir kembali padanya, saya khawatir dalam kehidupan ini, dia hanya akan menyia-nyiakan ejekan bagi semua orang. Teknik Dragon Pulse Emperor mulai beroperasi, tetapi itu sangat lambat, karena teknik Dragon Pulse Emperor terlalu kuat, dan setelah beroperasi terlalu cepat, kemungkinan besar akan merusak fondasi. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengolahnya, dan tidak ada yang bisa memulihkannya. Dengan operasi teknik Kaisar Urat Naga, jejak aura memasuki tubuh Su Han. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa teknik Kaisar Urat Naga sangat kuat, karena Su Han sebelumnya tidak bisa lagi menyerap aura. Ini juga alasan terbesar mengapa dia tidak bisa berkultivasi. Reiki memasuki tubuh dan secara bertahap sampai ke meridian Su Han. Su Han tidak pernah berpikir untuk memperbaiki urat nadi naga yang rusak. Apa perbaikannya? Itu hanya akan menghalangi kultivasi Su Han. Yang disebut urat naga, ini tidak lebih dari apa yang dipikirkan orang-orang bodoh di benua Longwu. Su Han di kehidupan sebelumnya tidak mengolah urat naga sialan ini, tetapi meridian di benua Longwu ini bisa dibandingkan dengan urat naga. Ada berapa pembuluh darah naga? Maksimal 10 akan dikeluarkan, dan meridian adalah 108. Seiring berjalannya waktu, 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak energi spiritual memasuki tubuh Su Han, dan kecepatan teknik Kaisar Urat Naga semakin cepat. Pada saat tertentu, suara mendengung tiba-tiba datang dari Su Han. Ekspresi Su Han tetap tidak berubah, tetapi pengoperasian teknik Kaisar Naga Vena tiba-tiba dipercepat. Jika kecepatan lari sebelumnya adalah setengah jam yang dapat membuat energi spiritual berputar di 108 meridian Su Han, maka kecepatan saat ini dapat berlari 10 putaran dalam setengah jam. 10 kali lipat kecepatannya. Boom! Pada kecepatan 10 kali lipat ini, jika aura di sekitarnya ditelan oleh mulut besar yang tak terlihat, aura dalam radius puluhan meter, tiba-tiba muncul zona vakum. Di sini, di Su Han, energi spiritual memasuki tubuh, dan dia segera mengendalikannya sehingga semua energi spiritual ini mengalir menuju meridian pertama. Pada saat ini, meridian pertama yang menyerap energi spiritual tiba-tiba menyala, seperti cahaya dalam kegelapan. Pakaian di Su Han mendengus lebih keras, dan semuanya hancur menjadi bubuk. Meridian dapat dilihat dengan jelas melalui tubuh Su Han. Hanya sesaat, hati Su Han bergerak, dan cahaya meridian itu segera meredup. Yang pertama, Su Han membuka matanya dan menghembuskan nafas yang menyesakkan. Dia tidak berhenti, tetapi sekali lagi mempercepat pengoperasian seni Kaisar Urat Naga, menguras semua aura dalam jarak beberapa ratus meter. Meskipun aura di sini tidak terlalu kaya, bagaimanapun, itu hanya kota kabupaten kecil, tetapi semua aura dalam beberapa ratus meter dievakuasi dalam sekejap, dan semua aura diserap oleh Su Han, tiba-tiba membuat aura itu sangat kaya, bahkan samar-samar. Kabut putih muncul. Meskipun Su Han sedang berlatih teknik Kaisar Naga Iblis, tingkat kultivasinya tidak cukup sama sekali. Ki spiritual itu mengelilingi sekitarnya, dan butuh setengah jam penuh sebelum semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, pada tubuh telanjang, ada meridian emas lainnya. Ini yang kedua, membuka 2 meridian satu demi satu. Su Han tidak merasakan kepuasan apapun, juga tidak merasa itu masalah besar. Ini adalah hal yang paling sederhana dan paling dasar untuk membuka meridian berdasarkan kultivasi dan wawasan kehidupan sebelumnya.
Itu bisa dilakukan dalam beberapa menit, dan saya tidak akan bangga membuka beberapa meridian. 108 meridian, di antara 10 yang pertama, yang ke-9 dan ke-10 adalah yang paling sulit, diikuti oleh yang pertama dan yang kedua, dan yang ketiga sampai yang ke-8, yang jauh lebih mudah. Su-Han bergumam, dia telah mengambil banyak jalan memutar di kehidupan sebelumnya, dan tentu saja memiliki pengalaman yang sangat besar. Pada saat ini, dia sedikit tersenyum, dan pengoperasian teknik Kaisar Vena Naga dipercepat lagi. Dum, di bawah percepatan ini, ada raungan dari tubuh Su-Han, dan kekuatan menelan yang tak terlukiskan meledak. Aura dalam radius puluhan meter telah ditelan bersih, dan mengembun. Hal yang sama berlaku untuk ratusan meter, dan sekarang Su-Han akan menelan ribuan meter. Ribuan meter, yaitu beberapa kilometer, seluruh rumah keluarga Su hanya mencakup area seluas puluhan kilometer. Pada saat ini, Su-Han menelan 1/10 dari aura area tersebut sekaligus. Pada saat ini, banyak dari anak-anak keluarga Su menyadari keanehan. Beberapa dari mereka sedang berkultivasi, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa aura yang terus menghilang dengan mantap dalam sekejap ini. Apa yang terjadi? Kemana perginya auranya? Saya tidak punya aura lagi. Ada gelombang kecurigaan, tapi mereka hanya bisa merasakan hilangnya aura, tapi mereka tidak bisa merasakan di mana aura itu berada. Di sisi Su-Han, ketika semua aura itu mengembun, seluruh ruangan langsung basah. Ini adalah Reiki Liquid. Aura itu berubah menjadi tetesan air, seperti hujan, membasahi semua yang ada di ruangan itu. Ekspresi Su-Han tenang, matanya tertutup rapat, dan saat energi spiritual ditelan, saluran ketiga dan keempat di tubuhnya bersinar pada saat yang bersamaan. Untuk benua Longwu, 4 urat naga telah dikembangkan. Namun, ini masih belum berakhir. Dengan kekayaan aura keluarga Su-Han tidak menyangka akan membuka meridian setelah ke-8, tetapi dia harus membuka meridian ke-5 hingga ke-8. Telan. Pada saat tertentu, Su-Han tiba-tiba berbicara. Teknik Dragon Pulse Emperor secara tak terduga meningkatkan kecepatannya lagi, hampir mencapai batas kecepatan operasi Su-Han saat ini. Ruangan yang semula lembab menjadi kering pada saat ini. Tetesan air di vas, tetesan air di atap, tetesan air di tanah menghilang seketika, seolah menguap dari udara tipis. Boom! Ada suara teredam datang dari tubuh Su-Han, dan 2 meridian lagi. Di bawah suara teredam ini, cahaya keemasan bersinar melalui daging dan darah Su-Han. 7 terbuka. Su-Han menghela nafas dalam-dalam. Masih banyak tetesan energi spiritual di kamarnya, yang tidak dia lepaskan dan serap semuanya. Garis meridian ke-7 terbuka, dan ketika sampai pada garis meridian ke-8, ada cahaya keemasan yang berkedip, tetapi hanya setengahnya. Aura tidak cukup. Su-Han mengerutkan kening, dia mengerang sedikit, mengulurkan telapak tangannya dengan keras, dan menepuk dadanya. Buk-buk, engah, huek. Di bawah bidikan ini, Su-Han segera menyemburkan seteguk darah. Sebelum darah jatuh ke tanah, kekuatan menelan menyerap darah, dan jejak kabut darah merah memenuhi tubuh Su-Han lagi. Kabut darah ini persis aura yang tersisa di tubuh ketika Su-Han sebelumnya membuka 8 urat naga. Meskipun urat naga rusak dan basis kultivasinya hilang, masih banyak energi spiritual di pembuluh darah naga ini, dan Su-Han menggunakannya sebagai limbah. Darah yang tersisa benar-benar menjadi hitam, memancarkan sedikit bau amis. Puh, adalah suara mendengung lainnya. Dengan bantuan kabut darah itu, meridian ke-8 akhirnya terbuka. Di benua Longwu, ini adalah 8 urat naga yang telah dikembangkan, dan 10 diantaranya hanya 2 yang pendek dari puncaknya. Itu bisa disebut jenius. Kamu dulu disebut jenius, tapi tidak sengaja berubah menjadi sia-sia. Atas namamu, aku akan membentuk kembali tubuh emas dan membantumu. Nama itu menggerakkan dunia. Su-Han membuka matanya, berdiri dan menggumamkan beberapa kata. 8 cahaya emas yang berkedip di tubuhnya secara bertahap meredup. Sayangnya, aura di sini terlalu tipis,
dan dengan basis kultivasi saya saat ini, saya tidak berani menelannya dengan keriuhan. Jika tidak akan sulit untuk membuka meridian ke-9. Menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, Su Han duduk di tempat tidur lagi, berencana untuk mencari kenangan kehidupan sebelumnya, untuk melihat seni bela diri apa yang tersedia untuk dia praktekkan saat ini. Bruak, tapi saat ini, pintu kamar tiba-tiba dibuka dengan dibanting. Benar-benar terbuka, karena Su Han sudah mengunci pintu kamar, dan benturannya sangat kuat sehingga langsung menyebabkan kedua pintu itu jatuh ke tanah. Su Han mengerutkan kening dan mendongak. Memasuki tujuannya adalah seorang wanita dengan penampilan yang sangat cantik, dengan rambut ungu panjang tersampir di belakangnya, fitur wajahnya yang halus seperti yang digambarkan oleh langit, kulitnya yang cerah, di bawah sinar matahari, tampaknya memantulkan kilau yang kabur, sosok yang lurus dan cantik. Ini memancarkan temperamen yang menawan. Namun, wajah wanita ini agak tidak sedap dipandang, dia terlihat sangat marah. "Kamu adalah Su Ah." Wanita itu hendak berbicara secara refleks, seolah-olah dia sudah menyiapkan kata-katanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Su Han duduk telanjang di tempat tidur. Pada saat ini, tubuh Su Han, kecuali punggungnya, hampir semuanya jatuh ke mata wanita itu. Tak tahu malu, wanita itu berteriak. Su Han mengabaikannya, tapi perlahan bangkit, mengambil sepotong pakaian sebelum berjalan ke lemari, dan kemudian berkata dengan lemah, "Kamu siapa? Pakai bajumu dulu." Gigi wanita itu berderak. "Aku sudah memakainya," ucap Su Han. Mata tertutup wanita itu sedikit mengendur. Melihat Su Han benar-benar memakai pakaian itu, dia menghela nafas lega dan mendengus dingin. "Sia-sia saja kakakku mengira kau semacam pria, tapi kau tidak menikah. Penjahat yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu, yang di siang bolong bahkan tidak memakai pakaian." Begitu dia mengatakan ini, Su Han segera mengetahui identitas wanita itu. Keluarga Nona Xiao, Xiao Yuhui. Desas-desus mengatakan bahwa wanita tertua dari keluarga Xiao itu cantik dan berbakat. Dia telah memuja Han Yunzong di usia muda dan akan dipromosikan sebagai murid batin. Dia benar-benar dewi dari banyak pria muda di Kabupaten Yuanshan. Su Han berhenti sejenak, lalu berkata, "Tapi sekarang sepertinya ada istilah yang salah. Ketika saya datang mengunjungi orang lain yang tidak saya kenal, haruskah aku menendang pintu dengan sangat arogan dan tidak masuk akal? Melihat tubuh orang lain, dan berkata bahwa dia tidak tahu malu dan tidak senonoh, apakah itu benar? Mungkin ada banyak pria di Kabupaten Yuanshan. Mereka melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, tapi maaf, aku, Su Han, tidak ada di antara mereka." "Kamu." Wajah Xiao Yuhui memerah, dan hatinya malu dan marah. Dari sudut pandang mata, ini adalah calon saudara iparnya. Xiao Yuhui sangat menyayangi adiknya yang menyedihkan. Jika dia tidak berbicara, bagaimana Xiao Yuran, sebagai wanita kedua yang bermartabat dari keluarga Xiao, membungkuk untuk menikahi keluarga Su yang berada di puncak badai kehancuran? Justru karena itulah Xiao Yuhui kembali dari Han Yunzong untuk mengunjungi rumahnya dan menemukan bahwa Su Han tidak mau menikahi Xiao Yuran. Siapa sangka, kebetulan melihat adegan di mana Su Han tidak mengenakan pakaian. Sebagai kakak Xiao Yuran mungkin bahkan belum pernah melihat penampilan Su Han, tapi dia telah memperhatikan Su Han di sekujur tubuhnya. Dalam hati Xiao Yuhui, dia tidak tahu seperti apa itu. Jika Anda berubah menjadi pria lain, Anda hanya menontonnya, tetapi identitas Su Han berbeda. Jika Su Han benar-benar menikahi Xiao Yuran di masa depan, Xiao Yuhui dan Su Han pasti akan sering bertemu, dan itu akan memalukan. Semakin aku memikirkannya, semakin marah. Xiao Yuhui ingin melarikan diri. "Apakah aku salah?" Su Han berkata dengan ringan. Dia sama sekali tidak takut pada Xiao Yuhui. Keduanya telah mengembangkan 8 pembuluh darah naga, tetapi dia memiliki seni bela diri yang dapat menyapu semua alam pada level yang sama. Su Han ingin menyingkirkan Xiao Yuhui 28 Street,
yang disebut Yuanshan County super kejeniusan, di mata Su Han, tidak layak disebut. Xiao Yuhui menggertakkan gigi peraknya dengan erat dan terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menelan air liurnya sendiri. Aku di sini hari ini, bukan untuk berdebat denganmu, tapi untuk bertanya, kenapa kamu tidak mau menikahi adikku? Ucap Xiao Yuhui dingin. Hal-hal yang baru dibicarakan keluarga klan Su di pagi hari diteruskan ke keluarga Xiao di sore hari. Kecepatan ini memang tidak lambat. Su Han mencibir. Jelas, kabar ini telah disampaikan seseorang dari keluarga Su. Jika tidak, bagaimana keluarga Xiao bisa tahu? Jangan mengalihkan pembicaraan untukku, jawab pertanyaanku. Ucap Xiao Yuhui. Su Han berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin menikah. Dari mana asalmu dan mengapa? Wanita seperti apa yang aku inginkan, tidak ada yang berhak ikut campur dalam masalah pribadiku. Ini konyol, apa menurutmu kamu masih jenius? Xiao Yuhui mencibir. Su Han, aku sudah tahu semua yang terjadi padamu, dan adikku sudah tahu. Kamu hanya sia-sia, orang biasa, belum lagi Yuran, aku khawatir ini aku. Tak seorang pun dari pelayan Xiao akan menikahimu. Ini yang terbaik. Su Han merentangkan tangannya. Bajingan. Melihat kesederhanaan Su Han, Xiao Yuhui menjadi semakin marah. Saya marah di sini, mengetahui bahwa Anda tidak dapat lagi berkultivasi, tetapi saudara perempuan saya masih harus menikah dengan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti kejahatan macam apa yang telah dia alami. Apakah Anda mencintai satu sama lain dengan tulus, tetapi Anda belum melihat aspek kuncinya, mengapa dia begitu gigih? Kamu harus kembali dan bertanya padanya tentang ini, Su Han berkata dengan ringan. Tidak, jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku harus memberimu pelajaran pada bajingan sepertimu. Xiao Yuhui berkata dengan dingin. Ajari aku pelajaran. Su Han tiba-tiba tertawa, mengulurkan tangan kanannya hingga rata, melambai ke Xiao Yuhui, dan berkata dengan provokatif. Bajingan sialan. Apa kau ingin mencari masalah denganku? Aku benar-benar mengira kau pria yang disukai Yuran, jadi kau kira aku tidak berani memukulmu. Xiao Yuhui akan segera melakukannya. Dia tidak tahan lagi. Jika dia pria lain, sudah dari tadi dia dibunuh olehnya. Tapi Su Han terus memprovokasi dia lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini, suara Su Yunming datang dari jauh. Su Han dan Xiao Yuhui melihatnya pada saat yang sama, hanya untuk melihat sejumlah besar orang berlari ke arah sini. Di depan adalah 4 tuan dari keluarga Su. Su Yunming berlari ke dalam ruangan dan menyeka keringat dingin. Wajah ketat Xiao Yuhui menutup, dan berkata, Yuhui yang tidak baik, dan dia tidak memberitahu Paman Su ketika dia datang. Tidak, ucap Su Yunming menyeringai. Su Han sedikit terkejut. Sepertinya Xiao Yuhui bukanlah wanita yang sombong. Keponakan Yuhui tiba-tiba datang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tanya Su Yunli. Xiao Yuhui langsung berkata, bukan apa-apa, tapi ku dengar Su Han tidak mau menikahi adikku, jadi aku datang untuk menanyakan alasannya. Warna kulit semua orang berubah begitu kata-kata ini keluar. Terutama Su Yunming dan Su Yunli, mereka sangat terkejut. Su Han tidak bersedia menikah dengan Xiao Yuran, ini hanya terjadi di pagi hari. Mengapa Xiao Yuhui tahu tentang masalah itu begitu cepat? Keduanya saling memandang, lalu berbalik untuk melihat Su Yunchen dan Su Yunpeng. Saya melihat yang terakhir menurunkan matanya, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Kedua bajingan ini, menurutmu situasi di keluarga Su tidak cukup buruk saat ini? Su Yunming diam-diam mengutuk dalam hatinya, dia segera menebak bahwa pasti Su Yunchen dan Su Yunpeng yang menyampaikan berita itu. Selama keluarga Xiao tahu tentang ini, mereka pasti akan marah. Jika mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Su Han, bahkan keluarga Su akan terlibat. Kemudian Su Yunchen dan keduanya akan mencari berbagai macam alasan untuk menarik diri dari posisi kepala klan. Apa yang dikatakan Haner? Su Yunming bertanya dengan hati-hati, dan saat berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Su Han. Namun,
Su-han sepertinya tidak melihatnya, dan hanya berkata dengan datar. Aku berkata, aku tidak ingin menikah, aku tidak ingin menikah. Apa yang ingin aku lakukan tidak membutuhkan perintah orang lain. Bajingan. Su Yunchen dan Su Yunpeng sedang menunggu kata-kata Su-han. Su Yunchen segera melompat keluar dan berteriak, Su-han, putri kedua dari keluarga Xiao bisa menikahimu. Itu keberuntunganmu, apa yang salah dengan itu? Su-han, bagaimana situasimu sendiri, kamu tidak tahu. Jangan munafik di sini, tidak ada yang akan menertawakanmu. Su Mingxuan berdiri dari belakang Su Yunchen, mengatakan bahwa dia tidak bisa tertawa, tetapi kata-katanya penuh dengan sarkasme. Su-han melirik Su Mingxuan, dan berjalan perlahan. Semua orang mengira Su-han akan pergi ke pihak Su Yunming, lagi pula, hanya Su Yunming yang bisa menyelamatkannya saat ini. Siapa yang pernah berpikir bahwa ketika Su-han berjalan ke sisi Su Mingxuan, dia berhenti sebentar, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan dengan tamparan, dia menampar wajah Su Mingxuan dengan parah. Tersentak, suara nyaring menyebar ke seluruh halaman, dan semua orang tercengang. Kau berani memukulku. Su Mingxuan memegangi wajahnya yang memerah, matanya melebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Sampah ini, berani melakukannya sendiri di depan banyak orang. Kau memang pantas dipukul. Su-han menatap Su Mingxuan, dan berkata dengan tenang, kau telah berbicara sinis kepadaku di sini berulang kali. Jika aku tidak mengajarimu, kau tidak akan pergi ke surga. Bercanda, sebagai mantan kaisar kuno naga iblis, yang mengangguk dengan hormat dan menundukkan kepalanya ketika dia melihatnya, dan menurut. Meskipun dihidupkan kembali sekarang, tanpa basis kultivasi dari kehidupan sebelumnya, kesombongan dari kehidupan sebelumnya tidak dapat dihapus. Dasar anjing, aku akan membunuhmu. Su Mingxuan mengertakkan gigi dan meraung, bergegas menuju Su-han. Hentikan. Tidak jauh dari situ, Su Yunming cepat-cepat berbicara, karena takut Su-han akan menderita. Lagi pula di mata semua orang, Su-han sekarang hanyalah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Biarkan dia datang. Su-han berbicara dengan ringan, dan ketika dia berbicara, dia mengulurkan jari tengahnya, dan menggoyangkannya secara provokatif ke arah Su Mingxuan. Melihat ini, Su Mingxuan bahkan lebih marah, berpikir bahwa Anda adalah sampah, berpikir Anda masih sama seperti dulu. Wajah Su Mingxuan sangat dingin, dan cahaya keemasan tiba-tiba menonjol di telapak tangannya, yang merupakan cikal bakal runtuhnya pembuluh darah naga. Su-han, jangan bilang aku menindasmu. Aku hanya menggunakan satu pena naga. Teriak Su Mingxuan. Pena jahat. Su-han melontarkan dua kata dengan datar. Su Mingxuan tiba-tiba menjadi lebih marah, tetapi dia hanya ingin mempermalukan Su-han, dan memberitahu Su-han bahwa meskipun dia hanya menggunakan satu urat naga, dia bukanlah lawannya. Pembuluh darah naga terungkap, dan kecepatan Su Mingxuan segera meningkat. Ketika dia hampir sampai dan ingin menampar wajah Su-han dengan kekuatannya. Pembuluh darah naga runtuh, artinya, itu lebih baik daripada orang biasa. Wush, inikah kekuatan urat nagamu? Su-han menunjukkan sarkasme di sudut mulutnya, tiba-tiba menembak, meraih lengan Su Mingxuan, dan membanting ke depan. Wush, plak-pak, bam, sambil menarik, Su-han menendang dengan kaki kirinya seperti sambaran petir dan langsung mengenai pergelangan kaki Su Mingxuan. Sosok Su Mingxuan terbang langsung, dan di bawah tarikan Su-han, dia jatuh ke tanah dengan keras. Dum, pemandangan ini segera mengejutkan seluruh halaman lagi. Tamparan Su-han sebelumnya dilupakan, bagaimanapun juga, itu adalah tembakan tiba-tiba, dalam situasi yang tidak diharapkan siapapun. Tapi sekarang, Su Mingxuan telah siap, dan pertama kali melancarkan serangan, tetapi hasilnya, seperti ini, jatuh seperti anjing untuk makan kotoran. Kamu membutuhkan pembuluh darah naga untuk berurusan denganku, dan aku tidak membutuhkan seorang pun untuk berurusan denganmu. Suara datar itu keluar dari mulut Su-han lagi. Tapi melihat Su-han berdiri di sana, sosoknya tegak, napasnya tenang,
seperti pohon pinus dingin di salju, bangga dan pantang menyerah. Seperti yang dia katakan, meskipun dia baru saja menembak, dia tidak menggunakan urat naganya. Orang ini, Xiao Yuhui juga sedikit terkejut. Meski vena naga tidak bisa meningkatkan kekuatan terlalu banyak, mungkin saja Su Han yang dengan mudah menjatuhkan lawannya, Xiao Yuhui mengaku tidak bisa melakukannya. Su Han, Su Mingxuan ketakutan dari tanah, semua malu, matanya sepertinya memakan Su Han. Jika kamu punya kentut, biarkan saja, ucap Su Han. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Wosh, boom, meraung, tubuh Su Mingxuan terkejut, dan aura yang kuat segera meledak. Pada saat yang sama, 5 urat emas muncul, memancarkan cahaya yang kuat melalui pakaian Su Mingxuan. Kenapa? Satu urat naga tidak bisa mengalahkanku, jadi semua urat naga ditampilkan. Sudut mulut Su Han terangkat, dan kata-katanya penuh penghinaan. Pikiran Su Mingxuan benar-benar dipenuhi dengan amarah, dan begitu dia menginjak tanah, sosoknya menyerupai harimau, bergegas langsung menuju Su Han. Kau berani? Ekspresi Su Yunming berubah, dan dia akan segera bertindak. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda ikut campur. Su Yunchen dan Su Yunpeng berkedip, dan mereka benar-benar berdiri di depannya. Saudara keempat, kamu tidak boleh ikut campur dalam diskusi antara mereka, ucap Su Yunchen tersenyum. Kalian, boom, Su Yunming penuh amarah. Baru saja hendak berbicara, dia mendengar suara teredam dari depan. Kemudian, sesosok tubuh terbang terbalik, dan darah menyembur liar. Hal-hal yang berada di luar kendali Anda, Mingxuan harus memberi Anda pelajaran, seharusnya begitu. Su Yunchen mengira sosok ini adalah Su Han, dan melihat ke belakang sambil mencibir. Saat melihat ini, wajahnya berubah drastis. Tidak mungkin. Suara seruan datang dari Su Yunchen dan Su Yunpeng. Saya melihat orang yang terbang terbalik, bukan Su Han seperti yang dibayangkan, tetapi Su Mingxuan. Mereka tidak percaya bahwa Su Mingxuan telah menggunakan 5 urat naga. Su Han hanyalah sampah dengan urat nadi naga yang rusak. Dari sudut pandang itu, seharusnya Su Han lah yang terlempar ke udara. Dasar tidak berguna. Su Han menatap Su Mingxuan, yang benar-benar pingsan, dan berkata dengan ringan. 5 urat naga, tetapi hanya kekuatan ini. Jika itu aku akan membunuhnya. Haner, kamu baik-baik saja. Su Yunming berlari, dan dia tidak percaya putranya tidak bisa berlatih lagi. Dia tidak memenuhi syarat untuk membuatku merepotkan, ucap Su Han. Kamu. Su Yunming melihat ke atas dan ke bawah Su Han, matanya menunjukkan ekstasi. Haner, bisakah kamu berlatih? Untuk mengatakan bahwa Su Han membuat Su Mingxuan terbang dengan kekuatan orang biasa, Su Yunming tidak akan pernah mempercayainya. Itu cukup untuk membuka satu pembuluh darah naga. Jika 5 pembuluh darah naga dapat dibuka, bagaimana orang biasa bisa menjadi lawan? Ya, Su Han mengangguk sedikit. Haha, bagus. Su Yunming tiba-tiba tertawa. Adapun Su Yunchen dan Su Yunpeng, mereka murung dan ingin menetes. Mereka selalu ingin menarik Su Yunming dari posisi patriark. Su Han berlatih dan jatuh cinta, ini adalah kesempatan. Tapi sekarang, sebelum mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya, Su Han benar-benar bisa berkultivasi lagi. Binatang kecil ini, apa yang tersembunyi benar-benar cukup dalam. Gigi Su Yunchen hampir patah. Baiklah, saat ini, Xiao Yuhui berkata, Su Han, saya di sini hari ini, dan saya tidak di sini untuk menonton pertarungan antara saudara Anda. Anda dapat memberi saya pesan bahagia, apakah Anda ingin menikahi saudara perempuan saya? Tidak ada pernikahan, Su Han menjawab sambil melambaikan lengan bajunya. Aku benar-benar mengira aku sedikit berbakat, jadi aku hanya melihat ke atas, tidak ada yang akan melihatnya. Wajah Xiao Yuhui tiba-tiba tenggelam, dan segera berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih sangat keras kepala, jangan salahkan keluarga Xiaoku karena kejam. Tanpa henti,
Su-han berbalik untuk melihat Xiao Yuhui, dan tiba-tiba tersenyum. Jika keluarga Xiao berani sombong, aku, Su-han, akan datang secara pribadi untuk memberitahumu apa malapetaka kepunahan. Bencana kepunahan. Su-han, kau sangat sombong dan arogan. Mata indah Xiao Yuhui disemprotkan dengan dingin, menatap Su-han sejenak, dan kemudian menatap Su Yunming. Paman Su, kamu melahirkan anak yang baik. Suara itu jatuh, Xiao Yuhui mendengus dingin, dan berjalan dengan ringan, meninggalkan kediaman klan Su. Ini, Su Yunming melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit jelek. Saudara keempat, putramu benar-benar menunjukkan wajah Su Jia padaku. Mata Su Yunchen juga bersinar dingin, lagi pula, Su-han baru saja mempermalukan putranya di depan banyak orang. Setidaknya lebih baik dari putramu, jawab Su Yunming mendengus dingin. Kamu, Su Yunchen sangat marah sekaligus, tetapi dia bahkan tidak bisa menyerang junior Su-han, dan seperti yang saya katakan tadi, biarkan kedua junior bersaing, untuk disalahkan, hanya untuk menyalahkan keterampilan inferior putranya. Semuanya hilang. Master Su Yunli angkat bicara. Su Yunchen dan Su Yunpeng dengan dingin mendengus, melambaikan lengan baju besar mereka, dan mereka pergi bersama Su Mingxuan dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Su Yunli memandang Su-han lagi. Berapa banyak pembuluh darah naga yang telah kamu buka sekarang? 8, kata Su-han ringan. Betulkah? Su Yunli tampak sangat gembira. Ini bukan penyamaran. Su Yunli awalnya netral, dan dia fokus pada keluarga Su, dan tidak pernah menyukai Su Yunming atau Su Yunchen. Ya, Su-han mengangguk sedikit. Haha, Tuhan benar-benar membantu keluarga Su saya. Su Yunli tertawa terbahak-bahak. Meskipun sama seperti saat kamu berada di puncak, kamu bisa berlatih lagi sekarang. Dengan bakatmu, selama kamu tidak sabar, kamu benar-benar diharapkan mengenai 10 urat naga. 10 urat naga. Su-han mengangkat alisnya dan tidak berbicara. 10 urat naga, itulah puncak yang bisa dijangkau orang-orang di benua Longwu ini. Tujuan Su-han adalah meridian seluruh tubuh, 108. Su-han, apa yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Sebelum Han Yunzong menerima murid sekali setahun, lihat apakah kamu dapat meningkatkan kekuatan. Su Yunli dengan bersemangat berkata, jika Anda dapat mengembangkan pembuluh darah naga lain, mungkin Anda langsung menjadi murid teratas Han Yunzong. 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan berada dalam dominasi mutlak di seluruh Kabupaten Yuanshan. Namun, bagi Han Yunzong, mereka perlu melihat ke atas. Di benua Longwu, sekte itu milik keberadaan legendaris dan juga kekuatan terbesar. Sekte ini dibagi menjadi 9 sekte, 8 sekte, dan 7 sekte, sekte kelas 1. Sekte 9 Liu adalah yang terendah dan sekte kelas 1 adalah yang tertinggi. Tentunya, ada juga sekte super legendaris, seperti Jushenzong, Giant Island, dan Royal Animal Pavilion. Han Yunzong termasuk dalam sekte 9 Liu. Tetapi bahkan sekte Jiu Liu, untuk tempat kecil seperti Kabupaten Yuanshan, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Harapan terbesar anak-anak dari Kabupaten Yuanshan adalah dapat bergabung dengan sekte Awan Dingin, karena sumber daya di sekte Awan Dingin jauh lebih kuat daripada 4 keluarga besar. Begitu Su-han dapat bergabung dengan sekte Awan Dingin, bahkan jika dia hanya murid dalam seperti Xiao Yuhui, maka status keluarga Su akan segera dijamin. Bagaimanapun, sampai sekarang, hanya Xiao Yuhui dari keluarga Xiao di Kabupaten Yuanshan yang telah menjadi murid dalam dari sekte Hanyun. Ini juga yang membuat posisi keluarga Xiao melonjak, dengan samar menduduki peringkat pertama di antara 4 keluarga besar. Su-han, kamu harus bergabung dengan sekte Awan Dingin. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan meminta maaf kepada semua orang di keluarga Su karena memaksamu menikahi Xiao Yuran. Ucap Su Yunli tampak serius. Su-han meliriknya dan tersenyum tipis. Saya akan mencoba yang terbaik. Bagi Su Yunli, Su-han tidak memiliki banyak permusuhan,
karena sifat Su Yunli tidak buruk dan dia berdedikasi pada keluarganya. Tetapi Su Yunchen dan Su Yunpeng berbeda. Kedua pria itu memiliki niat yang dalam dan memiliki sifat yang jahat. Untuk mengalahkan Su Yunming, sang patriark, dapat dikatakan bahwa mereka tidak bermoral. Baiklah, pertama-tama saya akan memberi Anda bagian dari hal-hal terbaik yang dapat diberikan keluarga kepada Anda, dan kemudian memberi Anda 3 tahun lagi. Ini adalah hak terbaik yang dapat saya lakukan. Su Yunli selesai berbicara dan berbalik. Su Han pada awalnya adalah seorang jenius. Pada awalnya, keluarga Su menaruh semua harapan pada Su Han, tapi sayang Su Han mengalami keterpurukan. Sekarang Su Han dapat berlatih lagi, Su Yunli secara alami akan mencoba yang terbaik untuk kultivasi. Di hari yang sama, Su Yunli mengirimkan paket kepada Su Han. Aku bahkan tidak punya cincin penyimpanan. Melihat paket besar di depannya, Su Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di kehidupan terakhir, cincin penyimpanan adalah sampah baginya, jadi dia mengambil banyak hal. Tetapi di benua Longwu, cincin penyimpanan adalah barang yang sangat langka. Cincin penyimpanan tingkat terendah berharga lebih dari 10 juta koin emas. Rumput kabut roh, akar awan ajaib, batu roh tingkat rendah, pelindung Vena. Su Han menepuk keningnya. Sungguh, lupakan saja, sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Hal-hal ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jelas, hal-hal yang sangat ingin diperoleh anak-anak keluarga Su ini, di mata Su Han, tidak layak untuk disebutkan. Tapi tidak ada cara lain, dengan kondisi ini, Su Han hanya bisa menggunakannya. Menggunakan benda-benda ini, ditambah aura langit dan bumi di sekitarnya, untuk membuka meridian ke-9 dan ke-10, itu sudah cukup. Gumamnya, Su Han memejamkan mata dan duduk bersila. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Pintu kamar terbuka, dan Su Han keluar dari kamar, mata sipitnya seperti bintang, dan cahaya redup melintas. Bukankah Han Yunzong? Hanya sekte 9 Liu. Meringkuk bibirnya, Su Han berjalan menuju kamar. Di dalam ruangan saat ini, keempat tetua Su semuanya duduk di sini, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat Su Han masuk, Su Yunli segera tersenyum dan melambai kepada Su Han. Cepat, datang dan duduk. Ayahmu dan aku sedang mendiskusikan pergi ke pegunungan monster. Pegunungan monster. Mata Su Ye berbinar, dan dia duduk di samping Su Yunming. Haner, bagaimana kultivasi Anda? Su Yunming memandang Su Han, semakin dia menyukainya. Tidak apa-apa, tapi sayang sekali aku telah menggunakan hal-hal spiritual itu, kalau tidak aku bisa meningkatkan kekuatan, ucap Su Han. Semua habis. Mata Su Yunli membelalak saat mendengar ini, aku memberimu 3 tahun bagian, kamu menggunakannya dalam 3 hari. Apa? Sebelum Su Han dapat berbicara, Su Yunchen dan Su Yunpeng berdiri. Kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anak-anak keluarga Su setara, dan hal-hal spiritual itu tidak mudah didapat, bagaimana kamu bisa sangat menyukainya? Kenapa memberinya bagian 3 tahun? Su Yunchen berkata dengan marah. Tidak mungkin, ini hakku, ucap Su Yunli. Kemingsuan dan Minghui tidak berkualifikasi rendah, jadi mengapa memberikannya ke Su Han? Ucap Su Yunpeng mengertakkan gigi. Jika mereka bisa mengejar Su Han, aku tentu akan memberi mereka bagian 3 tahun, jawab Su Yunli acuh tak acuh. Su Yunchen dan Su Yunpeng mendengus dingin dan berhenti berbicara. Mereka bisa mengabaikan Su Yunming, tetapi di depan Su Yunli, mereka jelas tidak berani sombong. Melihat kedua Su Yunchen tidak berbicara, Su Yunli memandang Su Han lagi, dan tersenyum. Tidak masalah jika Anda menggunakannya, itu membuktikan bahwa Anda berlatih dengan cepat. Tetapi dalam hak saya hanya dapat memberi Anda bagian selama 3 tahun. Lakukan sendiri. Ya, jawab Su Han mengangguk. Haner, ini seperti ini. Su Yunming berkata, saya sedang berdiskusi dengan paman Anda. Besok, pengawal keluarga Su akan pergi ke pegunungan Monster Beast.
Anda kebetulan mengikuti untuk mengasahnya, bagaimana kalau... Bagus, kata Su Han. Tidak mungkin. Su Yunchen melompat keluar lagi untuk menolak. Kekuatan Su Han tidak memenuhi syarat untuk pergi ke pegunungan monster binatang dengan para penjaga. Dia hanya akan menghalangi para penjaga. Apakah kamu takut hawa dingin dibagikan kepada para penjaga? Ucap Su Yunming mencibir. Pengawal keluarga Su akan pergi ke pegunungan monster beast setiap bulan. Benda-benda roh yang digunakan Su Han sebelumnya diperoleh dengan cara ini. Tetapi keluarga Su memiliki aturan bahwa anak-anak kecil dapat mengikuti penjaga ke pegunungan monster beast, dan mereka akan mendapatkan bagian mereka sendiri dari item yang mereka dapatkan. Su Yunchen jelas tidak setuju dengan Su Han untuk mengikutinya karena ini. Bagaimanapun, Su Han membagi lebih banyak poin, sementara putranya dan yang lainnya akan mendapat skor lebih sedikit. Adapun kekuatan Su Han cukup, Su Yunchen tidak akan peduli padanya. Dengan pikirannya, dia masih ingin Su Han mati di pegunungan monster beast. Bukan tidak mungkin Su Han pergi, lalu Ming Xuan dan Ming Hui juga akan mengikuti. Mereka tidak pernah mengikuti para penjaga untuk berlatih di pegunungan binatang monster. Su Yunpeng berdiri. Apakah kamu yakin kekuatan mereka cukup? Ucap Su Yunli. Tentu saja. Su Yunming mendengus dingin. Lelucon, ada penjaga keluarga Su, meski tidak cukup kuat. Penjaga itu secara alami akan melindungi putranya. Baiklah, biarkan Ming Xuan dan Ming Hui mengikuti, ini masalahnya, ucap Su Yunli. Keesokan paginya, di pintu masuk rumah keluarga Su, puluhan orang berkumpul di sini, termasuk Su Han. Tentu saja, Su Ming Xuan dan Su Ming Hui juga ada di antara mereka. Pemimpin penjaga adalah seorang pria parubaya bernama Pang Qing, seorang tamu dari keluarga Su, dengan kekuatan dari alam darah naga. Ada juga dua wakil kapten, yaitu Sang Hai dan Hu Feng. Keduanya juga merupakan tamu kings dari keluarga Su, yang dibudidayakan di tingkat tengah alam darah naga. Adapun penjaga lainnya, mereka semua berasal dari keluarga Su, yang dibudidayakan di tahap awal alam darah naga. Setelah status Vena naga, itu adalah status darah naga. Apakah ranah darah naga kuat atau tidak tergantung pada berapa banyak urat naga yang dibuka pada saat ranah urat naga. Semakin banyak pembuluh darah naga yang terbuka, semakin kuat darah alam darah naga, dan semakin kuat energi naga. Semuanya ada di sini, ayo pergi. Pang Qing mengendarai unicorn tingkat 2 di bawah selangkangannya. Unicorn ini juga setara dengan kekuatan alam darah naga manusia, yang diserahkan Pang Qing dengan kekuatannya sendiri. Di antara monster, naga adalah yang terkuat. Dikatakan bahwa pembudidaya pertama yang lahir di benua klan naga adalah alam yang ditentukan dengan mempelajari darah klan naga, dan dia pernah menyerah kepada naga dan menjadi ksatria naga. Untuk benua Longwu saat ini, ksatria naga, yang ada dalam legenda, dapat menghancurkan dunia dengan lambaian tangan. Jika ada pertempuran, Anda tidak perlu mengambil tindakan oleh ksatria naga, cukup andalkan naga untuk menyapu semuanya. Su Han, jangan mati di pegunungan monster beast. Su Ming Xuan memelototi Su Han dan mengikuti para penjaga. Kemudian Su Ming Hui juga mencibir. Kamu jenius keluarga suku, jika kamu mati di pegunungan monster, kamu akan kehilangan semua wajah ayahmu. Pagi-pagi sekali, apakah kalian berdua makan kotoran? Mulutmu bau sekali. Su Han melihat ke depan dan berbicara dengan ringan. Para penjaga mendengar kata-kata Su Han, Su Ming Xuan dan lainnya, dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Diam-diam mengatakan bahwa Su Han tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi juga tidak lemah di mulutnya. Anda tidak perlu keras kepala di sini. Jika Anda dalam bahaya, kami tidak bisa menyelamatkan Anda. Bagaimanapun, Anda mengikuti sendiri, kan? Ucap Su Ming Xuan mendengus dingin. Otak buruk. Su Han melontarkan beberapa kata. Berjalan sepanjang jalan, sekitar setengah hari kemudian, pegunungan monster besar muncul di hadapan semua orang. Pegunungan binatang monster membentang ke segala arah dan memiliki area yang sangat luas, mengelilingi seluruh kerajaan Tanglin.
Menurut legenda, pegunungan monster ini dibentuk oleh bangkai naga raksasa, namun hanya sedikit orang yang mempercayainya. Ini adalah tepi pegunungan monster. Pang Qing berbalik dan memandang Su Han. Tiga pemuda, ada banyak krisis di pegunungan monster Beast. Meskipun kami akan melindungi Anda. Su Han, kenapa kau gemetar? Apa kau takut? Mungkinkah kamu meremehkan wakil pemimpin Hu Feng? Begitu dia berbicara, semua orang di sekitarnya menoleh. Hu Feng jelas melihat kepala Su Han gemetar, dan dia merasa sedikit tidak puas. Bagaimanapun, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan barusan, dia juga sangat rajin untuk memamerkan metodenya di depan ketiga tuan mudanya ini. Tuan muda Su Han, itu hanya pukulan dari bawah, apakah ada yang kurang? Tanya Hu Feng. Dia hanya bertanya seperti itu di dalam hatinya, meskipun Su Han adalah seorang jenius, dia hanya di alam meridian naga apa yang bisa dia lihat. Namun, Su Han menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan tidak mencukupi, ketelitian tidak memadai, daya ledak tidak memadai, akurasi tidak memadai. Ada 4 ketidakcukupan berturut-turut yang membuat semua orang yang hadir agak salah. 2 wakil Kapten Hu Feng dan Zhang Hai, serta Kapten depan Pang Qing, benar-benar tercengang. Su Han, alam Vena naga kecil, ada di sini untuk mengomentari ranah darah naga. Kentut, Su Mingxuan secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil baik di depan Hu Feng dan yang lainnya. Jika Hu Feng dan yang lainnya tidak puas dengan Su Han, maka Su Han bahkan tidak akan berpikir untuk membagi hal-hal spiritual yang didapatnya kali ini. Meski keluarga punya aturan, ketua tim berhak membagikan barang sesuai situasi. Su Han, menurutmu seberapa tinggi kamu? Hanya saja kamu berlatih lebih cepat. Kamu bisa memahami tembakan wakil Kapten Hu Feng. Su Mingxuan mendengus dingin. Su Minghui juga berkata, lucu sekali, jangan makan landak bertaring ini jika Anda memiliki kemampuan, atau jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuhnya sendiri. Baiklah, Hu Feng memandang Su Han dan mengerutkan kening. Karena Tuan Muda Su Han merasa bawahannya tidak cukup, dapatkah Tuan Muda Su Han menunjukkannya dan membiarkan bawahannya belajar? Jelas, Hu Feng tidak senang. Sebagai wakil pemimpin pengawal, bawahannya sangat menghormatinya. Bahkan orang-orang kecil yang telah membawanya sebelumnya, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dalam hal identitas, Su Han lebih tinggi darinya, tetapi dalam hal pengalaman pertempuran yang sebenarnya di pegunungan Monster Beast, Su Han baru keluar untuk pertama kalinya untuk mengalami alam meridian naga. Bisakah itu cocok dengannya? Jika ada taring landak lagi, aku akan memberitahumu, ucap Su Han ringan. Banyak orang mendengus dingin. Anggota penjaga itu merasa Su Han benar-benar terlalu cakap. Status mereka lebih tinggi dari Su Han, tapi bukan berarti mereka mengambil hati Su Han. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihatnya dengan baik, Su Mingxuan berkata lagi. Su Han juga mengabaikannya. Semut kecil, dalam kapasitasnya, berdebat dengan Su Mingxuan benar-benar menghina dirinya sendiri. Bersihkan landak taring ini, ayo kita lanjutkan. Pasti ada objek spiritual perantara yang dijaga oleh landak bertaring ini, ucap Pang Qing melirik Su Han. Segera, daging landak bertaring itu dipotong, dan semua orang pindah. Grur. Tidak lama setelah pergi, geraman pelan terdengar. Ujung lainnya, hei, tampaknya landak bertaring ini juga sangat tidak puas dengan Tuan Muda Su Han. Kebetulan Tuan Muda Su Han berkata bahwa wakil pemimpin sangat tak tertahankan, biarkan aku menunggu dan melihat metode Tuan Muda Su Han. Mendengar raungan ini, terdengar semburan bas dari antara para penjaga. Su Han, bukankah kamu sangat hebat? Sekarang ada landak taring lain, jangan membuat dirimu memalukan, ucap Su Mingxuan keras. Hu Feng juga memandang Su Han. Juga minta Tuan Muda Su Han melakukannya. Beri aku tombakmu, ucap Su Han dengan tenang. Hu Feng tercengang, lalu dia melemparkan tombak di tangannya dan ditangkap oleh Su Han. Kamu serius? Hu Feng tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dalam hatinya.
Jika Anda mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, katakan saja, kami tidak dapat melakukan apapun jika Anda tidak berkata. Serak-serak, ada guncangan hebat di semak-semak, dan kemudian, babi hutan gading besar muncul di hadapan semua orang. Kalian semua hati-hati. Taring landak hidup sendirian, tapi ada dua berturut-turut di sini, yang agak aneh. Pangking berkata dengan suara keras. Roar. Dia baru saja selesai berbicara, landak taring menghantam tanah, dan sosok besar itu tiba-tiba menyerang kerumunan. Semua orang mundur, sepertinya memberi Su-han kesempatan dengan sengaja. Su-han sedang memegang tombak, berdiri tegak di sana, matanya tenang, melihat taring landak yang deras, tapi dia tidak tergerak. 30 meter, 20 meter, 10 meter. Tuan muda Su-han, saatnya menembak. Kenapa kamu belum menyerang? Tuan muda Su-han, cepat serang, teriak Hu Feng. Melihat bahwa taring landak hanya berjarak 5 meter dari Su-han, Hu Feng dan yang lainnya merasa sedikit cemas. Jika Su-han dibunuh oleh taring landak, maka dia dan yang lainnya juga bersalah. Tetapi pada saat ini, mata Su-han mengembun, jubahnya tiba-tiba bergetar, dan 6 sinar cahaya muncul darinya. Cahaya ini persis meridian, dan itu juga yang disebut urat naga di benua Longwu. Tidak baik, Hu Feng segera berkata. Tuan muda Su-han, landak bertaring ini memiliki dampak yang besar, dan kulitnya tebal dan tebal. Kekuatan hanya 6 urat naga tidak dapat menyakitinya sama sekali. Jika Su-han Fang tidak mendengarnya, matanya berkedip, tombak di tangannya tiba-tiba terangkat, dan dia melemparkannya langsung. Siu, tombak berubah menjadi guntur dan kilat saat ini, dan semua orang tidak dapat melihat dengan jelas, bahkan Hu Feng, Pangking dan yang lainnya hanya bisa melihat cahaya hitam dan bayangan yang keluar. Cahaya dan bayangan melewati kehampaan, bergegas langsung menuju landak bertaring, dan segera melewati landak bertaring di depan mata semua orang, dan menghantam tanah dengan suara keras. Bruak, lindungi Tuan Muda Su-han. Pangking tidak bisa menahan teriakan dengan lompatan di dalam hatinya. Hu Feng dan Zhang Hai akan segera menembak. Saya tidak membutuhkan bantuan. Suara datar Su-han terdengar perlahan. Bersambung. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih.